Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 712020-210. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kelompok tentang metode hermeneutika dalam ilmu filsafat. Secara etimologi, hermeneutika diambil dari bahasa Yunani yaitu hermenein, yang artinya menafsirkan, memberikan pemahaman dan juga menerjemahkan. Dalam bahasa Belanda, hermeneutika diambil dari kata hermenia yang artinya tafsir. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, hermeneutika diambil dari kata patar yang artinya menafsirkan. Istilah hermeneutika sering dikaitkan dengan Hermes. Hermes adalah seorang dewa yang dipercaya bertugas sebagai pembawa atau menyampaikan pesan kepada manusia. Hermeneutika berusaha mengungkapkan makna yang tersembunyi dari setiap tanda atau simbol yang terdapat di dalam teks atau tindakan-tindakan manusia. Hermeneutika menurut para ahli, yang pertama menurut Frederick. Hermeneutika adalah sebuah seni berbicara, seni memahami, dan juga seni menulis. Lalu yang kedua menurut Wilhelm Christian Ludwig. Hermeneutika adalah sebuah teknik yang memahami suatu ekspresi perihal kehidupan dalam bentuk tulisan. Lalu ada menurut Karl Braten, hermeneutika merupakan ilmu yang merefleksikan bagaimana suatu kata atau suatu peristiwa di masa dan kondisi yang lalu bisa dipahami dan menjadi bermakna di masa sekarang, sekaligus mengandung aturan metodologis untuk diaplikasikan dalam penafsiran dan asumsi metodologi dari aktivitas pemahaman. Lalu ada menurut Nurcholish Madjid, hermeneutika adalah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta tekstual dari sumber-sumber suci sedemikian rupa sehingga yang diperlihatkan bukan hanya makna lahiriah dari kata-kata, tetapi juga makna mendalam dari apa yang dikandungnya. Lalu ada menurut Zygmunt Bauman, hermeneutika merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas. Lalu ada bentuk-bentuk hermeneutika. Bentuk-bentuk hermeneutika ada 3. Yang pertama hermeneutika sosial, yang kedua hermeneutika tekstual, dan ketiga filsafat hermeneutika. Hermeneutika sosial adalah merupakan sebagai alat untuk menginterpretasikan tindakan sesuai konteksnya. Lalu hermeneutika tekstual adalah untuk memahami teks terlepas dari konteks di mana konteks tersebut dibuat. Lalu yang terakhir ada filsafat hermeneutika, yaitu menguraikan dan mempelajari persoalan-persoalan terkait pemahaman sendiri. Lalu ada jenis-jenis hermeneutika. Jenis-jenis hermeneutika ada 3 juga. Yang pertama hermeneutika teoritis, yang kedua hermeneutika filosofis, dan yang ketiga hermeneutika kritis. Hermeneutika teoritis adalah hermeneutika yang mencari makna atau pemahaman yang sesuai dengan maksud penulis. Hermeneutika filosofis merupakan bertujuan untuk memahami maksud penulis memakai setiap latar belakang dunianya. Dan yang terakhir hermeneutika kritis merupakan penafsiran yang mengkritik standar konsep-konsep dari penafsiran, teori-teori hermeneutika, dan filsafat hermeneutika. Lalu prinsip-prinsip hermeneutika. Prinsip hermeneutika ada 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah hal-hal yang ditafsir kemudian dianalisis secara keseluruhan tanpa terkecuali, namun menganalisisnya hanya bagian permukaannya saja, belum sampai pada makna terdalam dari sebuah teks tersebut.